Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Kali ini kita masuk modul kelima ya, mengenai Crypto Fibonacci Secret. Jadi kali ini ya kita akan secara khusus dan secara spesifik ya membahas ya mengenai Fibonacci retracement atau retracement dari angka Fibonacci. Yang mana gimana menerapkannya untuk trading ya dan juga untuk investing. Sebelumnya kita sudah menjelaskan ya mengenai apa itu Fibonacci ya, keajaiban Fibonacci. Bagaimana mencari golden ratio, bagaimana sistem Fibonacci bekerja. Nah, ini kita akan membahas pengaplikasian angka-angka itu ya terhadap Fibonacci, terutama dalam trading dan investing itu seperti apa. Ini akan kita bahas. Jadi, apa sih retracement itu ya, teman-teman? Retracement itu merupakan titik koreksi ya, di mana harga itu berhenti koreksi ya ketika uptrend atau downtrend sebelum melanjutkan ya pergerakannya. Jadi, kalau kita membahas ya mengenai tren yang bullish atau kenaikan, menurut teori market yang efisien, itu nggak mungkin naik dengan parabolik. Itulah kenapa kadang kripto itu disebut sebagai market yang tidak efisien. Karena at some point ya, karena hype, karena pom-pom, ini harga ini kan naik dengan parabolik. Tapi sebenarnya secara structure ya, market itu sebenarnya selalu efisien. Harga yang naik itu selalu turun. Nah, kalau kita ingin mengetahui ya, gimana penerapan retracement, kita harus mempelajari mengenai tren dulu. Ya, kita masuk ke dua teori lah ya. Tren yang mana ada dua, yaitu kenaikan dan penurunan. Di sini kita akan membahas dulu mengenai kenaikan, bahwa strukturnya itu selalu bermula pada low harga di sini. Kemudian harga ini naik, first impulse move, itu adalah bullish. Harga mengalami kenaikan dan kemudian harga ini turun. Ya, setelah harga turun ini, ya, harga itu ada potensi melanjutkan kenaikannya atau ya selesai koreksi. Nah, titik di mana harga ini ya, selesai koreksi dan berubah ya dari yang awalnya koreksian bearish ya, second impulse move-nya ini adalah bearish, dan dia akan melanjutkan first impulsive move-nya yang di sini adalah bullish. Nah, titik ini ya, titik berhentinya koreksi ini, di mana harga itu siap ya membentuk atau print higher low baru untuk melanjutkan kenaikannya, ini disebut sebagai retracement point ya, atau titik berhentinya koreksi. Jadi di sini teman-teman memiliki kesempatan ya untuk ya memasuki posisi long buy atau perdagangan atau pembelian, yang mana ya kita akan mengetahui ya di mana retracement point-nya dan menggunakan Fibonacci itu seperti apa. Tapi teman-teman paham ya di sini ya, retracement point itu adalah titik berhenti koreksi di mana harga siap melanjutkan first impulse move yang bullish dan dia sudah print ya another ya higher low. Selanjutnya selanjutnya downtrend ya atau bearish ya atau tren penurunan, di mana harga itu yang efisien juga nggak turun langsung ke bawah. Tapi kalau di kripto kan kadang raku ya, harga itu langsung turun ke bawah. Nah, tapi market yang efisien ya, ini ketika harga turun ya selalu membuat sesuatu yang namanya relief pump ya, atau dia bouncing dulu sebelum nanti di sini melanjutkan penurunnya lagi ya. Jadi nggak mungkin langsung turun semua. Dimana di sini ya first impulse move-nya itu adalah bearish ya, second impulse move-nya itu adalah bullish, dan ya kemudian melanjutkan ya move bearish ke bawah. Nah, retracement point ya atau titik koreksi ini terjadi ya ketika dia udah printed another lower high. Yang mana di sini adalah kesempatan teman-teman melakukan short sell atau teman-teman take profit ya ketika teman-teman ini sudah pada fase pembelian. Karena ketika dia printed lower high ya, it means ya dia sudah siap turun lagi. Dan retracement point ya itu adalah titik balik koreksi ya dari bearish, bullish, ini dia mau bearish lagi. Kita melihat retracement point-nya. Di sini kita akan menggunakan ya bilangan Fibonacci. Sebelumnya kita belajar ya gimana caranya membuka ya Fibonacci retracement tools ya pada TradingView. Karena saya berani jamin 95% ya platform trading di dunia itu selalu menggunakan TradingView. Teman-teman bisa ya di bagian kiri ya, di bagian tools, di mana bagian Fibonacci ya, ini bisa teman-teman temukan ya 3 dari atas ya. Teman-teman lihat 1, 2, 3 ya, di bawah garis trendline ini. Ya ini kan ada ya tools khusus ya yang namanya itu adalah Fibonacci. Nah, ini ada banyak sekali ya toolsnya, nanti kita jelasin juga. Yang mana di sini ya teman-teman pilih ya yang paling atas yaitu Fib retracement atau Fibonacci retracement. Teman-teman klik dan itu teman-teman sudah secara otomatis terassign untuk bisa menggunakan tools dari Fibonacci retracement. Selanjutnya kita akan membahas ya mengenai bagaimana cara menarik Fibonacci yang bullish.
Dimana di sini saya menjelaskan ketika teman-teman mau menarik ya Fibonacci retracement ya untuk keadaan yang bullish, ini bisa menggunakan dua cara. Pertama, ketika teman-teman hanya ingin cari retracement-nya, cari titik berhenti koreksinya, itu teman-teman bisa tarik ya. Yang ini 1 dan 2 ya. 1 ini adalah tarik pertamanya, 2 ini adalah dimana teman-teman melepaskan titiknya. Jadi ketika teman-teman ya ingin mencari retracement-nya aja, ini teman-teman menarik ya dari low-nya ini ya ke titik high-nya ini. Ini ketika teman-teman murni hanya ingin mengetahui titik retracement. Tapi kalau di sini teman-teman juga ingin cari retracement sama cari target profit menggunakan ya harmonik dari Fibonacci, saya take profit di mana, harmonik resistance-nya di mana. Teman-teman tuh tariknya garisnya itu pertama itu dari titik yang tingginya atau high-nya ke titik paling bawahnya atau low-nya. Jadi tarik di sini ya, kemudian berhenti tarik di sini. Ini otomatis ya, teman-teman tidak hanya mencari titik retracement-nya ini dalam Fibonacci tools-nya, tapi juga teman-teman akan mengetahui di mana target untuk take profit-nya. 1618-nya, 2618 itu akan ditunjukkan. Nah, seperti apa? Kita lihat ya. Namun sebelumnya teman-teman harus mengingat ya, retracement besar ya, itu selalu chance-nya itu besar terjadi di golden pocket area atau area 0,5 sampai 0,618. Ini adalah area ya di mana kemungkinan retracement paling besar itu bisa terjadi. Ini adalah bullish retracement ya. Teman-teman lihat ya di sini ini adalah low-nya ya. Harga membuat titik tinggi ya, kemudian dia di sini berhenti untuk melanjutkan kenaikannya. Nah, di mana kita tahuin dia valid berhenti ya? Itu adalah ketika di sini ya dari trendline yang ini ya, second move-nya ini bearish. Ini ketika dia sudah break ya, atau trennya di sini belok sampai kurang lebih ya 3-5% ya, itu kita bisa valid bilang itu adalah terbentuk suatu ya higher low di sini. Nah, kalau kita menggunakan Fibonacci ya, teman-teman di sini, teman-teman tarik ya dari titik paling bawahnya ini ya atau low-nya ke titik paling tingginya atau titik atasnya. Area ini ya 0,5 sampai 0,618 ini adalah golden pocket Fibonacci-nya. Di sini teman-teman sudah mengetahui bahwa harga itu punya kecenderungan sampai 80%. Ini akan mengunjungi ya area ini teman-teman. Untuk kemudian dia lanjut mengalami penaikan. Selanjutnya kedua, ketika teman-teman ya melihat bullish retracement with profit target. Jadi teman-teman enggak tarik dari ya bawah ke atas ya, tapi atas ke bawah. Jadi mulai dari high-nya dulu ya. Terus kemudian teman-teman berhenti di bagian low-nya. Di mana di sini ya teman-teman tidak hanya ya disajikan informasi di mana retracement-nya. Ya karena ini otomatis ya sudah diketahui ya. Di sini pasti ya retracement-nya. Tapi teman-teman juga diberi informasi ya mengenai rasio untuk taking profit di 1618 ya, 2618 ya, 3618 dan 4236. Jadi di mana take profit-nya? Apakah take profit 1 di 1618? Itu enggak ya. Tapi di bagian satunya sini. Karena kan udah jadi selling area ya, udah jadi resistance, udah jadi previous high. Yang mana seller itu juga ngantri di sini ya untuk take profit. Take profit beberapa di sini ya, beberapa di sini, beberapa di sini, beberapa di sini, dan sampai extension yang terakhir. Nah, selanjutnya cara tarik garis Fibonacci yang bearish. Jadi first ya move-nya ini adalah bearish ya, second move-nya ini bullish, dan kemudian ya move-nya bearish lagi. Ini cari retracement-nya gimana? Kalau teman-teman cuma cari retracement ya, ini teman-teman tarik ya dari atas ke bawah ya, atau dari titik high-nya ini ke titik low-nya sini. Ini teman-teman hanya akan memperoleh retracement-nya. Tapi kalau teman-teman pengen cari retracement ya dan juga target profit, ini dimulai ya dari titik low-nya ini ya ke titik high-nya ini ya, dari bawah ke atas. Sehingga teman-teman bukan hanya ya diperoleh informasi di mana retracement-nya, tapi ini retracement dan juga target profit-nya. Dan selalu ingat ya, retracement ketika harga turun pun itu dia selalu mencari area golden pocket yang 0,5 sampai 0,618 untuk selanjutnya ya mau turun lagi ke bawah. Selanjutnya di sini adalah bearish retracement ya. Jadi visualnya seperti ini ya. First move-nya itu adalah bearish ya. Kemudian second move-nya ini adalah bullish ya. Dan kemudian third-nya ini adalah bearish lagi. Ini adalah primary, secondary, dan juga primary lagi. Di mana dia selalu relief pump itu juga di area 0,5 sampai 0,618. Ini adalah golden areanya ya. Jadi teman-teman bisa place short di sini ya. Sebelum harga ini melanjutkan ya penurunan.
Ini kalau kita hanya mencari ya bearish retracement-nya, ini kita tariknya dari ya bagian atas ini ke bagian bawah sini. Selanjutnya, ketika teman-teman ingin mencari ya bearish retracement ya with profit target, di sini teman-teman nariknya ya bukan dari atas ke bawah, tapi bawah ke atas. Di mana di sini teman-teman akan tersaji ya informasi mengenai golden area ya atau retracement point ketika harga ini mendekati titik 0.5 sampai 0.618. Ini adalah keadaan ya di mana teman-teman bisa ya sell ya the strength di sini untuk kemudian harga melanjutkan ya second impulsive move-nya ya ke bawah ya atau bearish. Ini adalah titik di mana teman-teman bisa masuk posisi short nih ya. Yang mana di sini bukan hanya teman-teman dapat retracement areanya ya, tapi teman-teman juga dapat profit targetnya. Jadi teman-teman bisa take profit short itu di 1618, 2618, 3618 dan terakhir di 4236. Yang mana adalah last extension dari Fibonacci target. Jadi teman-teman udah paham ya mengenai retracement pada Fibonacci. Jadi retracement ini bisa teman-teman jadikan suatu poin ya di mana titik koreksi ini akan berhenti. Selanjutnya teman-teman juga bisa mencari ya targetnya, harmonic support dan juga harmonic resistance di mana teman-teman bisa close posisi long atau close posisi short. Saya Alvesting dari Akademi Crypto, sampai berjumpa di video selanjutnya.